Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya Akang Teteh semua? Semoga puasanya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Manda Salsadwi Putri selaku BPHPK dari kelas 10 MIPA 4. Pembahasan kali ini yang ini mengenai itikaf. Nah, bagi Akang Teteh yang belum tahu apa itu itikaf, yuk simak videonya. Itikaf al-muksu fi makani khairon kana ausaron. Nah, dalam bahasa, itikaf itu berdiam di suatu tempat, apakah tempat itu baik atau buruk. Namun, pembahasan kali ini yaitu itikaf menurut fikih. Apa sih itikaf menurut fikih? Itikaf menurut Itikaf menurut fikih yaitu al-muksu fil masjid, yang artinya berdiam diri di masjid. Ngomong-ngomong tentang masjid, masjid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu masjid yang ada salat Jumatnya yang dinamakan masjid jami. Yang kedua masjid yang tidak ada salat Jumatnya dinamakan musola atau surau. Jadi bagi Akang Teteh, ibu bapak guru yang mau melaksanakan itikaf, entah itu di masjid jami atau musola atau surau, itu hukumnya tetap sah. Nah, ngomong-ngomong tentang hukum itikaf itu apa sih? Hukum itikaf itu adalah sunnah, namun bisa menjadi wajib ketika dinazarkan oleh seseorang, bisa menjadi haram ketika dilakukan oleh seorang istri tanpa izin dari suaminya, dan bisa menjadi makruh apabila dilakukan secara berlebihan dan berdandan sehingga menimbulkan fitnah, walaupun sudah diberi izin sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat itikaf. Rukun itikaf itu ada berapa sih? Rukun itikaf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada niat, yang kedua ada berdiam diri di masjid, yang ketiga orang yang beritikaf. Nah, untuk niat itikaf tersendiri bunyinya seperti ini. Nawaitu itikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, lanjut ke syarat itikaf. Syarat itikaf juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu berakal sehat, dan yang ketiga itu bebas dari hadas besar. Jika Akang Teteh, ibu bapak guru tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka itikafnya dianggap tidak sah. Lanjut ke pembahasan terakhir. Di pembahasan terakhir ini banyak sekali ditanyakan oleh Akang Teteh sekalian. Nah, apa sih yang sering ditanyakan? Yaitu apakah itikaf itu memang harus 10 hari dan batas minimal itikaf itu berapa lama? Oke, kita jawab untuk yang pertama yaitu apakah itikaf harus 10 hari? Jawabannya itu tidak. Itikaf itu tidak harus 10 hari karena tidak ada dalil syar'i yang mewajibkan kalau itikaf itu lamanya harus 10 hari. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu batas minimal itikaf. Nah, di batas minimal itikaf ini ada 2 mazhab yang berpendapat, yaitu yang pertama menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, batas minimal itikaf ini dengan menyatukan siang dan malam. Yang dimaksud menyatukan siang dan malam, contohnya Akang Teteh beritikaf pada pukul 6 sore, maka bisa dibilang itikaf ketika keluar dari masjid yaitu pukul 6 pagi. Jadi artinya 24 jam ya. Nah, dan untuk yang terakhir atau yang kedua, ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, batas minimal itikaf ini lebih lama daripada ruku. Maksudnya lebih lama dari ruku ketika Akang Teteh sholat, membaca doa ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maka itu sudah bisa dibilang itikaf. Makanya sedari awal Akang Teteh ketika masuk ke dalam masjid niatkan bahwa Akang Teteh akan beritikaf. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.